Apa sih yang dinamakan dengan garis? Apa sih yang dinamakan sudut? Mari kita simak video berikut ini. Garis itu terbagi berbagai macam. Ya, ada 4 jenis garis. Yang pertama adalah garis yang saling sejajar. Kemudian ada juga garis yang saling berpotongan. Kemudian ada garis yang berhimpitan. Dan ada juga garis horizontal dan vertikal. Ya. Oke, untuk contohnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Pernahkah kalian memperhatikan rel kereta api? Rel kereta api membentuk sebuah garis, di mana garisnya adalah garis sejajar ya. Contoh ini adalah sebuah rel kereta api ya. Rel kereta api ini membentuk sebuah garis ya, garis yang sejajar. Garis M dengan garis N. Ini contoh sederhana untuk garis yang saling sejajar. Kemudian contoh untuk garis yang saling berpotongan ya. Contoh di sini akan ada gambar sebuah kubus. Baik, perhatikan gambar kubus ini. Di sini akan diletakkan sudut-sudutnya, yaitu sudut A, B, C, D, E, F, G, A. Nah, pada sudut-sudut ini terdapat garis yang saling berpotongan ya. Contohnya yang mana? Di sini kita dapati garis AB berpotongan dengan garis BC ya. Garis AB berpotongan dengan garis BC. Kemudian contoh lainnya, garis AE berpotongan dengan garis AD ya. Garis AE berpotongan dengan garis AD. Oke, itu adalah contoh untuk garis yang berpotongan. Kemudian ada juga garis yang berhimpitan. Seperti apa contohnya garis yang berhimpitan? Misalkan terdapat satu garis ya. Di sini titik A, di sini titik B. Kemudian di sini juga terdapat titik C dan di sini titik D. Nah, maka garis tersebut dinamakan dengan garis yang berhimpitan. Pada gambar itu menunjukkan garis AB dan garis CD terletak pada satu garis lurus yang sama ya. Jadi garis AB dengan CD itu terletak pada satu garis lurus yang sama. Maka garis tersebut dinamakan garis yang berhimpitan. Sementara untuk garis vertikal dan horizontal bisa dicontohkan sebagai berikut ya. Sebuah garis ya, lurus, tegak lurus ke atas dengan garis yang mendatar. Ini adalah contoh garis vertikal dan garis horizontal. Oke. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Garis ada 4 ya. Yang pertama adalah garis yang saling sejajar. Kemudian yang kedua adalah garis yang berpotongan. Lalu yang ketiga adalah garis yang berhimpitan. Dan yang keempat adalah garis vertikal dan garis horizontal ya. Jadi ada 4 bagian ya untuk garis ya. Sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang sudut ya. Jadi sudut adalah bangun yang dibentuk oleh sepasang garis. Ada sepasang garis, artinya ada 2 garis ya. 2 garis yang saling berpotongan. Ujung satunya bersatu atau bertemu di satu titik ya. Jadi dia dikatakan sudut jika ada 2 garis saling berpotongan ya,
kedua ujungnya bertemu di satu titik. Oke, untuk contoh perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat sebuah garis, buat sebuah garis ya. Kemudian ada satu garis lagi. Nah, kedua garis ini ujungnya saling bertemu di satu titik ya, membentuk sebuah sudut ya. Katakan ini adalah sudut siku-siku. Berapa besarnya sudut siku-siku? Besarnya adalah 90 derajat. Ya, ini adalah salah satu contoh dari sudut. Nah, pada besar sudut ini ya, ini ditentukan oleh lebar atau sempitnya jarak dua garis ya. Jadi dua garis yang saling berpotongan ini ya, lebar atau sempitnya itu akan menentukan besar dari sudut ini ya. Contoh ini adalah contoh untuk sudut siku-siku ya. Jika garis yang berpotongan semakin lebar, maka sudutnya akan semakin membesar. Perhatikan contohnya. Garis A dengan garis B ya, saling berpotongan dan saling lebar ya. Jaraknya lebar ya, maka sudutnya semakin besar. Misalkan bisa jadi di sini sudutnya adalah 120 derajat. Jika jarak kedua garis yang berpotongan semakin sempit, maka sudutnya semakin kecil. Contoh, garis A dengan garis B, jaraknya semakin sempit, maka besar sudutnya akan semakin kecil. Contoh di sini adalah 30 derajat. Untuk dapat menggambar suatu sudut, kalian bisa menggunakan sebuah penggaris ya, penggaris busur ya, yang berbentuk setengah lingkaran. Busur memiliki sudut dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Sekarang mari kita lihat contoh pada gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini akan menjelaskan jenis-jenis berbagai macam sudut ya. Yang pertama ada sudut lancip, lalu yang kedua ada sudut siku-siku, lalu ada juga sudut lurus, dan terakhir ada sudut tumpul. Baik, terima kasih sudah menonton video pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk mempelajari lebih dalam lagi pembelajaran tentang garis dan sudut di rumah masing-masing ya. Silakan dibuka buku LKS-nya, dibaca-baca kembali dan diulang-ulang kembali. Oke.